Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelompok yang terakhir. Di sini kami membuat smart home. Yang pertama itu ada kipas otomatis, lighting, dan pintu otomatis. Saya yang bernama Halim S. Afriadi dengan NIM 2305112132. Lalu dilanjutkan dengan teman saya. Nama saya Fajar Gilang Ramadan Panggabean dengan NIM 2305112144. Dilanjutkan dengan teman saya. Nama saya Syaki Auliansyah dengan NIM 2305112006. Dan yang terakhir saya Dana Fadlan Mulyana Sution dengan NIM 2305112054. Di sinilah perkenalan kami dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pengenalan alat. Di sini proyek kami tentang smart home, lighting, fans, Pintu dan sama pintu. kipas. Tidak. Siap, sama Di kipas. sini rangkaiannya akan kami jelaskan. Yang pertama itu adalah sensor-sensornya, yaitu pertama sensor ultrasonic HCSR04. Ini kemudian sensor selanjutnya adalah DHT22. Kemudian sensor ketiga adalah LDR. Yang keempat, kita menggunakan servo sebagai aktuator. Ini dikombinasikan dengan sensor ultrasonic sehingga bisa kita jadikan sebuah pintu otomatis. Kemudian di sini ada relay. Relay. Ini dikombinasikan dengan DHT22 dan terdapat sebuah LED di sini, teman-teman. Kenapa? Nih. Ini LED putih. Nggak bisa lihat nih. Di sinilah light putihnya. Lampu. Ini lampu. Lampu aja. memang Oke. lampu. Oke. Apa hubungan ini sama ini? Hubungan relay sama DHT22 itu Nah, ini sebagai aktuatornya. Relay ini adalah aktuatornya. Ya, Nah, inputnya itu dari DHT22. Suhu. Iya, sure. Itu kira-kira contoh. Relay dan DHT22 dijadikan sebagai outputnya ini adalah kipas. yang warna Jadi hijau. saat kipas warna LED hijau menyala, maka kipas akan menyala. Di sini LED diibaratkan menjadi kipas. Pengganti kipasnya. Nah, kemudian jelasin ini apa? Apa tuh? Yang LDR. Oke. LDR pakai lampu. Untuk yang LDR, Dia ngambil cahaya. dia mendeteksi cahaya gelap atau terang. Ketika gelap, LED ini bakal menyala. Ketika terang, ini akan mati. Oke. Di sini jelasin Sesederhana ada itu. resistor. Yap, di sini ada resistor 200 berapa? 220 ohm. Terus kabelnya jelasin nggak? Nanti Kabelnya nanti, oke. Di sini kami memakai SP32. sebagai otaknya. Ya. Oke. Kemudian di sini juga ada breadboard yang besar. Besar. Yang besar. Oke. Besok ini udah dijelasin belum? Belum. Tadi. Nah, udah. Ultrasonic tadi. Udah. Udah, jelasin lagi. Jelasin lagi. Jelasin, Ting. Jelasin nih. Ting. Nah, ini Ini susah. Payah. Nah, Oke, jadi berikutnya ada sensor ultrasonik. Di sini fungsinya adalah sebagai yang mendeteksi oh, objek. iya,
Iya, sensor ultrasonik ini adalah untuk mendeteksi objek yang mendekati jarak deteksi perangkat ini. Jadi ketika ada objek yang mendekat, eh, trigger servonya akan membuka pintu. Nah, itulah fungsi dari sensor ultrasonik ini. Kalau jauh gimana? Kalau jauh ya pintunya bakal terbuka, kalau dekat dia kalau jauh pintunya otomatis menutup, kalau mendekat pintunya otomatis terbuka. Oke, mungkin itu saja yang bisa dijelaskan untuk sensor ultrasonik ini. Oke. Lah baru kabelnya. Udah semua kita Selanjutnya jelasin. Terus adalah wiring. Kemudian wiring apa dulu? Jermani. Oh, iya ya. Ini dulu ultrasonik. Ini jelasin nih. Nah. Ultrasonik. Apa? Beda sih Ultrasonik. kabel. Kabelannya. Oh, ini ada ground. Ini mau jelasin apa dulu? Jelasin dulu. Maksudnya apa? Ini inovasinya apa nih? Ini inovasinya itu Pintu. oh pintu otomatis. Nah di ultrasonik ini ada ground, ada echo, ada trig sama VCC. Yang VCC ini kita kaitkan ke plus di pada breadboard. Kalau yang trig itu di trigger itu dikaitkan ke D26. Enggak sih, ISP ini. Nggak usah. Baru yang echo itu dikaitkan ke sampingnya yaitu D25. Kemudian untuk servonya. Ini untuk servonya itu kabel yang warna kuning itu dikaitkan di ini kuning coklat ke minus pada breadboard. Baru yang merah itu di plus pada breadboard, dan yang terakhir yang warna hitam yang kuning itu di D33 pada breadboard. Nah, selanjutnya itu adalah untuk wiring pintu otomatis. Kemudian apa tuh? Selanjutnya untuk lampu otomatis. Kami menggunakan relay. LDR. Oh, LDR, sorry ya. LDR dan LI LED dan resistor. Untuk pin AO kami hubungkan ke 35 pada pin ISP. Pin DO kami kosongkan. Terus GND kami hubungkan ke minus pada breadboard. Terus untuk pin VCC kami hubungkan ke plus pada breadboard. Oke, untuk LED-nya kami anoda agak jauh dikit ya. Boleh. Mana katoda? Aku lupa nanti. Anoda yang panjang. Yang panjang tadi ini ya. Yang pendek. Jadi kayak gini kan. Untuk anoda dihubungkan ke pin ke pin 18 pada ISP, dan toda kami hubungkan menggunakan resistor yang terhubung ke breadboard minus. Diletakkan secara horizontal, jangan lupa ya. Berbeda baris. That's right. Oke nih, kok fokus yang penting ini udah yang begini. Kemudian DHT 22
dan relay sebagai aktuator dan outputnya. Ini fitur kipas otomatis. Nah, di sini DHT22 dapat mengambil data suhu pada ruangan dan mengirimkan data tersebut ke relay untuk menghidupkan otomatis kipas tersebut. Di sini LED yang ada di relay diibaratkan menjadi kipas, yaitu LED yang hijau ya teman-teman. Nih. Nah. Kemudian untuk wiringnya, untuk DHT22 terdapat pin plus, out, dan minus. Untuk pin plus, kita letakkan menuju breadboard yang sudah diberi daya 3,3 volt menuju plus breadboard. Kemudian pin out kita kaitkan dengan pin di ESP32 ke pin D23. Nah, kemudian pin minus kita kaitkan dengan pin minus pada breadboard dengan 3,3 volt yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, kemudian untuk relaynya teman-teman, kita kaitkan terdapat 3 pin, yaitu pin VCC, GND, dan IN. Untuk pin VCC, kita kaitkan ke breadboard di plus pada breadboard 5V. Kenapa 5V? Karena 3,3 volt tidak cukup untuk memberikan daya kepada relay ini teman-teman. Jadi yang diberikan adalah 5 volt. Kemudian untuk pin GND kita hubungkan ke breadboard minus 3,3 volt. Kemudian untuk pin in kita hubungkan ke ESP32 pin D19. Nah, kemudian dari situ kita dapat membuat satu fitur baru, yaitu kipas otomatis. Oke, di sini pada codingannya itu di sini kita memakai library Arduino.h, ESP32 Servo.h, DHT.h, ada Fruit Sensor.h, Wi-Fi.h, TCP.h, dan SPAS-YNC Web Server.h. Jangan lupa SSID-nya itu harus sama dengan HP kita, jangan berbeda. Di sini kami memakai EPOS Galang pakai Z dan passwordnya 88765431. Nih, yang pertama itu ada fitur lampu. Di sini tuh LDR pin-nya itu 35. Fungsinya itu untuk pindah. Di kondisinya Dan kedua, lalu ada LED lampu pinnya itu di 18. Yang kedua itu fitur pintunya itu trik pinnya itu 26, eco pinnya itu 25, servo pinnya itu 33. Dan lalu ada fitur kipas, dia itu menggunakan relay. DHT pinnya itu kami letak di 23 dan relay pinnya itu kami letak di 19. gitu. Entending. Kita nggak gimana nih belajar yang tipe sensor, Pak? Tipe sensor. Ya, Ini ya. berarti di bawah threshold. Oke, selanjutnya adalah response.
Di sini bagian LDR threshold yaitu bernilai 599 dan jarak threshold adalah 86 dan suhunya adalah 24 titik ini berapa ya? 0. Iya, 24.0. Dan selanjutnya bagian inisialisasi objek atau ini ya, apa namanya? Inisialisasi objek. Ini nggak usah sih, Ting. Oke. Berarti skip. Apa ini, Bang? Variabel Bool. 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 Ini aturannya kok jelasin, Ting, ini. Oh, Kalau LDR ini, kalau dia kurang dari 599, oh. maka LDR memberikan, maka LED akan menyala. Nah, kalau jaraknya Kalau ini lebih. 80 cm, maka servo akan menutup. Ya. Kalau kurang dari 80, dia terbuka. Ya. Nah, kalau threshold ini dia lebih dari 24, dia menyala kipasnya. Kurang dari 24, kipasnya mati. Ya. Nah, Jadi bikin LDR kalau kurang dari 599, 600. 599, ya 600 berarti mati. Nggak punya. Kurang dari 599 nyala. Oh, nyala. Oke. Ya, Oke. Ulang berarti ini kan. ya, lah. Oke. Di sini masuk bagian threshold. Yang pertama adalah LDR-nya. Jika LDR-nya bernilai kurang dari 600, maka LDR-nya atau lampu LDR-nya itu akan menyala. Dan berikutnya adalah jaraknya. Bagian jarak, jika jarak bernilai kurang dari 80, maka pintu akan menutup. Oh, salah, maaf. Jika jarak kurang dari 80, maka pintu akan membuka secara otomatis. Dan bila lebih dari 80, maka pintu akan menutup secara otomatis. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah suhu. Jika suhunya bernilai 24, maka apa tadi? Kipas, iya. Maka kipas akan menyala secara otomatis. Kalau kurang, maka kipasnya ya tidak akan hidup. Nah, berikut ini adalah kemudian variabel global untuk status pada dashboard. Ini adalah beberapa code yang fungsinya untuk manualisasi pada dashboard. Kita dapat mengklik mati, maka lampu atau LED-nya akan mati, bisa tutup pada pintu dan mati pada kipas. Begitu juga pada variabel untuk kontrol manual. Selanjutnya adalah variabel untuk timing non-blocking. Ini berfungsi agar sensor tidak secara terus-menerus mengambil data secara konstan. Jadi diberikan cons long interval DHT, interval LDR, dan interval update. Yang pertama diberikan 2 detik, ini 1 detik, dan kemudian kipas diberikan juga 1 detik. Nah,
Ini masa aku jelasin mati lah. Ya, banget. Baik, untuk tampilan web atau dashboard, kami menggunakan HTML. Di sini adalah CSS-nya. Ini untuk body, kami menggunakan background color berwarna hitam. Terus Naruh variabel ini nih. Conskar HTML problem. oh iya, sebelum itu jangan lupa memberi konstan char HTML program seperti ini agar bisa menambahkan HTML di dalam codingan kita di Arduino Uno IDEA. Oke, seperti ini CSS-nya. Oke, lanjut ke HTML. Di HTML-nya seperti ini kayak menggunakan Lampu. untuk mentransfer Keterangan. data output dari LDR ke website kami. Dan ini untuk mengontrol manual di dalam website agar tidak perlu lagi otomatis, bisa dibuat otomatis dan manual. Sama seperti yang di atas. Untuk pintu dan kipas sama. Ini adalah JavaScript-nya. Udah respons. Untuk fitur Ada. Untuk fitur yang pertama adalah pintu otomatis yang sudah sebelumnya kita pasangkan ke ESP32 dan breadboard. Dan kita nanti cabut nanti disumpah. Habis deh. Di sini kita gunakan servo sebagai pintunya, teman-teman. Jadi pada saat objek pintu mendeteksi ultrasonic mendeteksi objek sejauh 80 cm, maka servo akan otomatis membuka. Seperti itu untuk fitur yang pertama dari smart home kita, teman-teman. Gini. Kipas. Kemudian nih, mau jelasin mana, Lim? Kipas Sini ya, biar khusus pegang ya. Ya, di sini itu ada DHT22 dan relaynya itu pengganti dari kipas tengok lampu hijaunya. Di sini tuh
Kalau dia suhunya lebih dari 24, dia akan nyala terus. Di sini tuh bisa kalian tengok suhunya itu 35. Dari DHT-nya mendeteksi 35. Jadi otomatis dia akan nyala terus. Kalau dia di bawah 24, misalnya 23,9 pun, dia lampunya otomatis akan mati. Seperti itu. Untuk LDR eh, yang outputnya adalah LED, dia akan menyala ketika di atas 600. 600 dari nilai LDR-nya. Nah, karena mungkin kesalahan dari kami masih pemula, LDR-nya jika ruangan semakin gelap, LDR akan semakin meningkat. Semakin menurun. Dan jika ruangan semakin terang, Oke, sekarang di sini masuk ke bagian tampilan webnya. Di sini webnya itu bisa kalian lihat bahwa ada fitur atau tombol untuk mengubah mode kedua ini menjadi otomatis ataupun manual. Di sini sekarang saya coba akan memencet untuk kecerahan ruangan menjadi ke mode manual. Di sini saya akan coba mengubah modenya menjadi ke mode manual. Di sini ya coba saya pencet ya. nah, saat dipencet manual off, itu LED atau lampu akan mati. Oke. Dan saya kembalikan. Nah, untuk pintu. Lang. Nah, sekarang coba saya akan mencoba tombol untuk manual. Maka lampu akan menyala ketika di saat tombol manual on ditekan. Oke. Nah, berikutnya saya kembalikan dulu. Oke, sekarang berikutnya adalah di bagian pintu. Di sini kenapa kami tidak memasukkan untuk mode manual di pintu? Karena untuk keamanan. Jadi seandainya proyek ini menjadi nyata atau sudah direalisasikan ke rumah, dan mungkin bila terjadi suatu serangan dari hacker, jadi tombol manual ini ditiadakan untuk menghindari pembukaan otomatis dari hacker tersebut atau penyerang tersebut. Jadi masuk ke bagian suhu ruangan. Di sini untuk tombol manual, coba saya pencet. Untuk manual yang on, maka kipas akan hidup secara manual atau tanpa dipengaruhi oleh sensor. Dan ya untuk manual off-nya reaksinya adalah sebaliknya, yaitu Kipas akan mati. secara manual. Dan mungkin itu saja untuk bagian tampilan webnya dan penjelasannya. Sekarang kita masuk ke bagian Sekarang kita akan masuk bagian makan-makan. Ya, Yaitu pengenalan alat. Di sini proyek kami. Oke. Sekian dan terima kasih dari proyek. sekian. Udah tapi tadi kok sekian gitu. Tadi ada burung. Sekian dari penjelasan yang ini kan tentang Output nyata kami, ya dan tampilan webnya. tampilan web. Lebih dan kurang dan mohon maaf. Selanjutnya akan penutup oleh kami juga. Ya. Makasih. Sekian dari proyek kami. Semoga dapat diwujudkan ke depannya. Ya. Akan menjadi kayak prototipe. proyek yang nyata. Ini hanya prototipe. Betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa, Bang?
Siapa ini? Kau apa? Udah tadi udah siap tadi. Udah siap. Oke. Berarti yang ininya kita lah yang atur-aturannya terang 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 terang. Start nih. Apanya tadi udah nih? Hah? Closingnya udah? Udah? Itu tadi